Materi katekese mingguan Gereja Bethel Tabernakel Krishalom Tulungagung 5 Oktober 2025. Tema Alkitab. Sejak Alkitab ditetapkan susunannya dan dijadikan satu buku, Alkitab kita telah mencapai umur 1628 tahun pada tahun 2025 ini. Sementara umur masing-masing kitab dan surat yang ada di dalamnya lebih tua daripada itu. Dengan perjalanan Alkitab sampai ke masa kita sekarang ini, kita harus yakin bahwa isinya sama dengan apa yang dahulu telah ditulis oleh para penulisnya. Pada katekese beberapa minggu lalu kita telah memahami bahwa Perjanjian Lama adalah kitab orang Yahudi dan keaslian kitabnya tidak diragukan lagi. Baik dari pihak Yahudi maupun Kristen bisa sama-sama sepakat tentang keaslian Tanakh atau Perjanjian Lama. Lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Apa yang kita baca dalam Alkitab kita sekarang ini memiliki sumber-sumber yang terbukti keasliannya. Pada masa gereja perdana, teknologi mesin cetak belum ada, sehingga setiap kitab yang digunakan oleh gereja-gereja adalah hasil salinan tangan. Pada abad-abad pertama, gereja menggunakan papirus, yaitu lembaran dari tumbuhan papirus. Ada juga yang menggunakan perkamen, yaitu lembaran kulit kambing atau domba untuk menulis kitab. Keaslian dari salinan-salinan itu bisa terbukti bila setiap salinannya sama dan tidak saling bertentangan. Alkitab kita sekarang ini diterjemahkan langsung dari naskah-naskah kuno itu, jadi dapat dibuktikan keaslian isi teksnya. Untuk sebuah perbandingan, kita tentu tahu seorang filsuf Yunani bernama Plato. Bagaimana orang di zaman modern ini yakin bahwa Plato itu benar-benar pernah ada? Plato dibuktikan benar ada dari temuan-temuan manuskrip karya tulisnya. Manuskrip kuno karya tulis Plato dan semua salinannya berjumlah kurang lebih 250 manuskrip. Dari jumlah yang banyak dan kesamaan antara salinan, manuskrip itu dapat menjadi bukti bahwa Plato benar ada dan pernah menulis semua itu. Bila hanya 250 manuskrip sudah dianggap sah dan benar, lalu ada berapa manuskrip Perjanjian Baru yang sampai pada masa zaman modern ini? Hingga kini telah ditemukan 5.800 manuskrip kuno dari Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani. Sementara bila ditambah manuskrip Perjanjian Baru terjemahan bahasa Latin, bahasa Koptik dan Suryani, maka jumlahnya ada lebih dari 20.000 manuskrip. Bila karya Plato dianggap asli hanya dengan 205 manuskrip, maka Alkitab kita tentu tidak bisa diragukan keasliannya, sebab kita memiliki lebih dari 20.000 manuskrip. Tidak ada hal lain yang memiliki bukti manuskrip lebih banyak dari Perjanjian Baru. Pada awalnya memang kitab-kitab dan surat-surat disalin secara terpisah dan para penyalinnya tidak diketahui dengan pasti. Namun sejak tahun 313 Masehi, Alkitab telah ditetapkan susunannya. Maka pada masa yang sama, Alkitab disalin oleh para profesional yang memang ahli tulis. Penyalinan dilakukan di biara-biara dan muncul Alkitab dalam bentuk kodeks, yaitu perkamen yang dijilid. Bentuknya lebih mirip seperti buku. Kemudian Alkitab terjemahan juga mulai ada di masa itu. Jadi manuskrip Alkitab kita terbagi menjadi dua bentuk utama. Ada gulungan yang terbuat dari papirus dan perkamen, kemudian ada bentuk kodeks yang juga menggunakan papirus dan perkamen. Alkitab kita diterjemahkan langsung sumber-sumber catatan kuno ini dan disesuaikan dengan budaya bahasa kita supaya mudah untuk dimengerti.
Bila ada tuduhan bahwa Alkitab kita telah mengalami perubahan yang besar, tentu hal itu bisa dibantah. Kita memiliki 20.000 lebih manuskrip yang menuliskan hal yang sama, dan terjemahan Alkitab kita juga langsung dari bahasa asli. Maka naskah yang ada pada kita tentu sama dengan yang digunakan gereja abad-abad pertama. Permasalahannya adalah 20.000 naskah kuno Alkitab yang sampai pada kita tentu akan menimbulkan sedikit banyak perdebatan. Ada kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang ada termuat dalam sebagian naskah, tetapi tidak termuat dalam sebagian naskah lainnya. Bagaimana gereja menghadapi permasalahan perbedaan konten dalam naskah-naskah kuno ini? Kita akan membahasnya dalam katekesi mendatang. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.